Ya, di tengah situasi sulit ternyata ada yang berhasil bangkit dengan menangkap peluang bisnis yang relevan dengan situasi pandemi. Saya sudah terhubung dengan pelaku UMKM yang berhasil menangkap peluang ini. Ada Agus Holik, pengusaha wastafel portable, dan ada Iwan, pengusaha tanaman hias. Selamat malam, Mas Agus. Selamat malam, Kang Iwan. Selamat malam, Mbak Nana. Ya, saya mau ke Mas Agus dulu, pengusaha wastafel portable. Ini dapat ide awalnya dari mana dan desainnya katanya bikin sendiri, lihat-lihat dari YouTube. Betul nggak itu, Mas? Betul, Mbak Nana. Jadi ini dimulai pada bulan April kemarin. Pada saat itu Corona masuk di daerah kami, di daerah istimewa Yogyakarta. Praktis kegiatan dari masyarakat itu kayak terhenti. Nah, di saat itu juga pemerintah itu menganjurkan untuk gerakan cuci tangan. Dan ini sampai ke pelosok-pelosok di kampung-kampung. Nah, kami berpikir pada saat itu bahwasannya kalau cuci tangan itu menggunakan apa ya, menggunakan air dan di dalamnya ada kerannya, ini kerannya ini kan dipakai orang bergantian. Nah, supaya di dalam penggunaan pencucian tangan yang melalui keran ini bisa aman, ini saya coba berpikir bagaimana bisa mengalirkan air dengan keran tetapi tanpa harus tangannya menyentuh keran. Nah, kalau dengan menggunakan alat sensor ini tentu saja ini akan biayanya akan lebih membengkak atau lebih mahal. Sehingga saya coba berkreasi otak-atik, lalu terciptalah wastafel portable yang di dalam mengalirkan airnya diinjak dengan kaki sehingga tangan itu terbebas dari untuk pegang keran. Itu Mbak Nana. Luar biasa. Dan saya dengar sekarang bahkan bukan hanya bisa menghidupi Pak Agus, tapi Pak Agus juga bisa nambah karyawan sampai 15 orang ya karyawannya sekarang, Pak? Iya, bermula dari 1 orang karyawan di bulan April, lalu karena ide ini kita lemparkan di media sosial, ternyata respon di media sosial sangat luar biasa. Permintaan itu setiap hari naik, sehingga kami harus menambah karyawan-karyawan kami yang dari teman-teman kami yang pada saat itu karena adanya pandemi, mereka itu menjadi korban PHK, kita tarik untuk bareng-bareng dan alhamdulillah sampai 15 orang yang bekerja untuk membuat wastafel ini. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah lebih dari 1.000 wastafel yang kita bikin untuk masyarakat. 1.000 wastafel. Jadi sebulan bikin berapa wastafel, Pak? Sebulan ya bisa 400 sampai 500 Berapa sih Pak satu wastafel. wastafel kalau saya mau beli, Pak? 750.000, Mbak. Ya, satu wastafel. 750.000. Itu pembelinya dari mana-mana? Dari Sleman atau luar Sleman atau dari mana aja? 80% itu dari daerah istimewa Yogyakarta, ada Sleman, Bantul, dan sebagainya. Lalu yang 20% itu dari luar kota. Bahkan kita juga sempat kirim sampai di Jakarta juga, Mbak Nana. Oke, Mas Agus, di samping saya ada Bu Menteri Tenaga Kerja, kemudian juga ada Pak Budi, ada Pak Haryadi, ada Mas Didi, ekonom. Mas Agus butuh apa, Mas, sehingga bisa lebih banyak lagi nih yang bisa lebih berkembang lagi usaha ini dan lebih banyak lagi orang yang bisa dapat pekerjaan lewat Mas Agus. Butuh apa, Mas? Mungkin kamu perlu pendampingan, Mbak, supaya kreativitas yang sudah kita jalankan dari awal ini nanti bisa berkembang kepada kreativitas-kreativitas yang lain. Karena mungkin ide awal ini kan terbatas baru pada ini mungkin bisa dikembangkan menjadi ide-ide yang lain. Nah, ini kami kayaknya butuh pendampingan supaya ide-ide kami ini bisa berkembang dan usaha kami juga bisa berkembang ke ranah-ranah usaha yang Mas Agus mungkin masih butuh berkaitan dengan tambahan, itu, Pak. Mas Agus maaf saya potong, masih butuh tambahan modal nggak, Mas? Atau udah cukup cuma butuh pendampingan aja? Kalau tambahan modal sih kalau ada ya kami butuh, Mbak. Ya, butuh. Alhamdulillah kalau ada ya, Mas. Oke, baik.